Shalom adik-adik Victory Kids semua. Nah, kembali lagi di ibadah Victory Kids Indonesia. Hari ini kita mau kembali beribadah. Pastinya adik-adik sudah dalam keadaan rapih dan juga siap dong. Oke, sebelum itu, yuk kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh beribadah Tuhan secara online dan juga kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Kau lancarkan internet kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus dan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memuji Tuhan. Sang penebus, segala dosaku telah dihapus. Ku dijadikan ciptaan baru. Ku diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bagi Dia. Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia.
adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami telah selesai menyanyi, menari, dan memuji nama-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkatilah kakak-kakak yang membawa firman hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Wah, luar biasa ya pujian penyembahan pada pagi hari ini. Dan sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini adalah dimateraikan atau distempel dari surga. Nah, penggunaan kata materai ini adalah memiliki pengertian tentang kepemilikan yang sah. Ya, sekali lagi, penggunaan kata materai memiliki pengertian tentang kepemilikan yang sah. Misalnya nih ya, di slide ada handphone kakak tuh. Nah, jadi handphone ini adalah milik kakak. Kenapa kakak bisa mengatakan itu? Karena kakak telah membelinya, ya, atau kakak telah membayarnya secara sah, lunas kepada penjualnya. Jadi handphone itu sudah menjadi milik kakak dan tidak ada satupun orang yang dapat mengambil handphone ini tanpa seizin dan sepengetahuan daripada kakak. Begitu ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan materai, dimateraikan atau ditempel. Nah, jadi setiap anak-anak Tuhan memiliki tempat yang indah di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, kita memiliki tempat atau Tuhan sudah menyediakan tempat yang indah bersama dengan Dia di sorga. Yuk kita mau membaca kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu dari Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Ya, kita mau baca secara sama-sama. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Oke, nih adik-adik, kita telah membaca kebenaran firman Tuhan dan sekarang kita akan mendengarkan bahwa ada 3 kebenaran yang perlu kita pahami dengan baik, ya. Yang pertama, Roh Kudus disebut sebagai yang dijanjikan. Jadi pada waktu itu, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya atau Tuhan Yesus menjanjikan kepada anak-anak Tuhan bahwa akan ada seorang pribadi yang akan Ia berikan kepada anak-anak Tuhan, ya. Tapi fungsinya yaitu seorang penolong, ya, pendoa, penasehat, pengajar, dan tentunya ialah seorang Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus itu pribadi yang sama dengan Tuhan Yesus, ya. Mereka sama, setara adik-adik. Hanya fungsinya, ya, fungsi Roh Kudus itu ialah seorang penolong, pendoa, pengajar, penasehat. Wah, luar biasa ya. Kakak percaya sepanjang minggu ini ya adik-adik ya, masih tersimpan, tertanam dalam hati adik-adik semua. Siapa itu Roh Kudus? Apa itu fungsi Roh Kudus? Dan bagaimana karya Roh Kudus? Karena kita telah membahasnya ya. Kita telah diajarkan sepanjang minggu ini. Oke, yang kedua, Roh Kudus menjadi materai bagi orang percaya. Ketika kita sudah dimateraikan adik-adik, itu menunjukkan bahwa kita benar-benar milik Tuhan. Menunjukkan bahwa kita benar-benar milik Tuhan yang sudah dimateraikan lewat Roh Kudus. Lalu yang ketiga, Roh Kudus adalah jaminan bagi orang percaya. Roh Kudus adalah jaminan bagi orang percaya. Jadi kita ya, orang percaya, anak-anak Tuhan diubahkan menjadi sama dengan Tuhan Yesus. Kita dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Kita memiliki jaminan untuk diubahkan, untuk menjadi sama seperti Tuhan Yesus, ya. Sama seperti Tuhan Yesus itu ialah melakukan hal-hal yang baik adik-adik, melakukan perbuatan baik, ya, berdoa, memuji Tuhan. Jadi Roh Kudus memimpin adik-adik untuk melakukan itu. Roh Kudus memimpin adik-adik untuk melakukan itu semuanya, ya, semuanya yang baik. Tapi yang menjadi pertanyaannya pada pagi hari ini, kenapa Tuhan Yesus ya memateraikan anak-anak Tuhan lewat Roh Kudus? Kenapa ya? Yuk kita mau lihat nih,
ada 3 ya. Yang pertama, supaya iblis tidak dapat merebut kita. Jadi ketika kita sudah dimateraikan ya, iblis tidak dapat merebut kita lagi karena kita sudah dimateraikan lewat Roh Kudus. Jadi kita sudah benar-benar milik Allah. Yang kedua, supaya kita mendapat janji Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa akan ada seorang penolong ya yang akan Ia berikan untuk anak-anak Tuhan, ialah Roh Kudus, maka kita sudah memperoleh itu. Kita sudah dimateraikan, kita mendapat janji Tuhan. Nah, yang ketiga, supaya kita dapat melakukan kehendak Tuhan. Jadi adik-adik, ketika kita sudah dimateraikan, sudah ada Roh Kudus dalam hati kita, dalam hidup kita adik-adik, kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya, melakukan hal-hal yang baik seperti kita mampu mendoakan teman kita mampu mengajari teman kita mampu menasehati teman kita, karena ada Roh Kudus dalam hati kita, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi kita mampu melakukan kehendak Tuhan. Nah, prakteknya sekarang ialah kita harus selalu rindu memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Kita selalu rindu sama Tuhan. Kita rindu memuji Tuhan. Kita rindu bernyanyi. Kita rindu menyembah Tuhan. Kita rindu berdoa dimanapun kita berada. Baik di gereja, di rumah, dan dimanapun kita berada. Bahkan di sekolah adik-adik ya, kita selalu memiliki kerinduan. Jadi praktek inilah yang harus kita lakukan ketika kita sudah dimateraikan, ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita harus mempraktekannya dalam kehidupan kita. Oke adik-adik semuanya, kita telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Yuk semangat terus untuk melakukan kehendak Tuhan dan Roh Kudus yang memampukan kita. Bye-bye, selamat hari Minggu adik-adik. Nah adik-adik, gimana nih firman Tuhan hari ini? Pastinya adik-adik boleh terberkati ya dengan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Victory Kids hari ini. Sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik boleh minta tolong untuk mama papa menyiapkan persembahannya. Dan mari kita bersatu dalam doa untuk persembahan hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan, kami sekarang mau memberi persembahan. Kiranya Engkau berkati Tuhan persembahan kami, dan kami mau memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi! Oke adik-adik semuanya, kita telah selesai beribadah pada pagi hari ini. Yuk kita mau tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami telah selesai memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus dan mendengarkan firman-Mu. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah memberkati kami dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang terus mengingatkan kami dan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.